Halo sobat, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan banyak rizki. Kali ini saya akan merangkum sejarah tentang Arya Kemuning, anak dari Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tien dari negeri Cina. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, saya harap sobat semua tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi untuk berbagi sejarah kepada sobat-sobat semua. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Dalam naskah Cirebon, dikatakan bahwa Arya Kemuning merupakan anak dari Ong Tien, seorang putri Cina yang dinikahi oleh Sunan Gunung Jati. Bagaimana kisahnya? Berikut ini dikisahkan dari berbagai sumber yang akan saya ceritakan kembali kepada sobat semuanya. Selain itu, naskah-naskah Cirebon juga menjelaskan bahwa Arya Kemuning ini sebenarnya bukan anak biologis dari Sunan Gunung Jati dan Ong Tien, karena dalam kisahnya dijelaskan bahwa ketika Sunan Gunung Jati mengembara ke negeri Cina, rupanya Sunan Gunung Jati diuji kesaktiannya oleh penguasa lokal di daratan Cina tersebut dengan cara tebak-tebakan. Sang penguasa diceritakan punya dua puteri, yang satu sudah menikah dan menurut tabib istana sedang dalam keadaan hamil muda, sementara yang kedua adalah putri yang masih gadis yang tentu saja sedang tidak hamil karena memang tak bersuami. Si penguasa itu kemudian diceritakan menyuruh kedua anaknya untuk hadir di hadapan Sunan Gunung Jati, dan kemudian sang penguasa menyuruh Sunan Gunung Jati menebak putri mana yang sedang hamil. Ajaibnya Sunan Gunung Jati kemudian menebak bahwa putri yang kedualah yang sedang hamil. Mendengar jawaban dari Sunan Gunung Jati demikian, tentu saja sang ayah tidak percaya akan kesaktian Sunan Gunung Jati. Mengingat meskipun putri yang ditebak oleh Sunan Gunung Jati tersebut berpenampilan layaknya orang hamil, akan tetapi pada nyatanya putri tersebut perutnya telah dipasangi bokor, sejenis guci yang terbuat dari kuningan, sebelum dihadapkan pada Sunan Gunung Jati. Dari hasil ujian kesaktian tersebut, Sunan Gunung Jati kemudian dianggap pembohong, dan pada akhirnya diusir dari Cina oleh penguasa tersebut. Perlu dipahami bahwa dalam naskah-naskah Babat Cirebon dinyatakan bahwa sebab-sebab dipanggilnya Sunan Gunung Jati ke kediaman penguasa Cina itu dikarenakan sebelumnya Sunan Gunung Jati dianggap lancang menyebarkan agama Islam di daerah itu. Dalam penyebaran agama Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati di Cina tersebut, dikatakan Sunan Gunung Jati berdakwah dengan cara mengobati orang-orang sakit di daerah itu dengan jalan keajaiban. Inilah sebabnya kemudian mengapa sang penguasa memanggil Sunan Gunung Jati ke kediamannya untuk dites kesaktiannya. Dalam kata lain, sang penguasa itu penasaran, ini penyebar Islam asing ini benar-benar sakti apa tukang tipu? Begitu kira-kira pikir sang penguasa. Setelah dianggap gagal dalam menebak mana yang hamil dan yang tidak, kemudian diceritakan Sunan Gunung Jati diusir dari Cina, dan pada nantinya Sunan Gunung Jati meninggalkan Cina menuju Cirebon. Namun demikian, setelah peristiwa itu, kejadian aneh muncul. Ternyata putri yang pura-pura hamil dengan mengikatkan bokor di perutnya itu kemudian ternyata benar-benar hamil, dan bahkan diceritakan bokor tersebut kemudian menghilang dan masuk ke dalam perut sehingga menjadi janin. Mendapati putrinya hamil, sang penguasa kemudian baru menyadari bahwa Sunan Gunung Jati benar-benar orang sakti, dan mengakui kesaktiannya. Namun malang nasib sang putri itu, hamil tiada suami. Sebab itulah kemudian sang putri diperintahkan untuk pergi meninggalkan Cina dan berlayar ke Cirebon untuk mengabdikan diri ke Sunan Gunung Jati. Putri Cina itu dikenal dengan nama Ong Tien, dan kelak anak yang lahir dari rahim Ong Tien tersebut kemudian diberi nama Arya Kemuning, yang dipercayai mempunyai arti seorang kesatria yang lahir dari bokor yang terbuat dari kuningan. Setelah kelahiran Arya Kemuning, Sunan Gunung Jati membawa beliau jauh dari istana dan dititipkan kepada saudara beliau di selatan Cirebon, yaitu Luragung. Dan ketika dewasa, Arya Kemuning kemudian diangkat menjadi adipati di daerah tersebut. Daerah yang dipimpinnya kemudian dinamakan daerahnya Orang Kuning atau Kuningan. Sementara Arya Kemuning kemudian dikenal juga dengan nama Pangeran Kuningan, maksudnya penguasa wilayah Kuningan. Sunan Gunung Jati mempunyai kebiasaan yang unik dalam membangun kekuasaan dan menyebarkan Islam di tanah Sunda. Seperti dalam kasus Banten,
Sunan Gunung Jati setelah mengislamkan Adipati Banten kemudian memperistri anak dari sang Adipati. Ada juga yang menyatakan adik Adipati Banten. Wanita yang diperistri Sunan Gunung Jati itu bernama Nyi Mas Kawunganten. Dari perkawinan keduanya kemudian beliau memperoleh anak laki-laki yang diberi nama Pangeran Sabakinkin, yang mempunyai nama lain Maulana Hasanuddin. Dan belakangan Maulana Hasanuddin ini kemudian setelah dewasa dinobatkan menjadi Sultan Banten oleh Sunan Gunung Jati, dan Banten dijadikan pusat penyebaran Islam di Sunda bagian barat. Nah begitupun dengan kasus Kuningan, Arya Kemuning itu nyatanya anak Sunan Gunung Jati sendiri yang dipersiapkan untuk menjadi Adipati Kuningan. Dahulu gelar Adipati itu tidak sembarang orang, harus keturunan Raja Pusat atau minimal saudara dekat. Lalu, kenapa Kuningan tidak dibuat kesultanan dan pusat penyebaran Islam di Sunda juga macam Banten? Pembentukan keadipatian Kuningan ini sebagai benteng Cirebon dalam menghadapi kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali, sekarang Ciamis, sehingga dengan adanya Kuningan yang pro Cirebon, serbuan kerajaan Galuh sebelum masuk ke pusat Kesultanan Cirebon dapat terlebih dahulu ditangkal oleh Kuningan. Dalam sejarah Kabupaten Kuningan diputuskan bahwa hari jadi Kabupaten Kuningan yaitu pada tanggal 1 September tahun 1498 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Kuningan Nomor 21, DP 003, 12, 1978 tanggal 14 Desember tahun 1978. Tahun tersebut didasarkan pada tahun di mana Arya Kemuning diangkat menjadi Adipati yang memerintah Kuningan di bawah Kesultanan Cirebon. Selain itu dalam legenda atau cerita-cerita yang berkembang di Kuningan, dikatakan bahwa Arya Kemuning dan Pangeran Kuningan itu adalah dua orang yang berbeda. Tapi anehnya dalam naskah-naskah Cirebon tidak demikian. Arya Kemuning ya Pangeran Kuningan satu orang. Anak Ongtian itu, Pangeran Arya Kemuning atau Pangeran Arya Adipati Kuningan juga mempunyai nama lain Suranggajaya. Suranggajaya mewarisi nama Arya Kemuning dari Bratawijaya. Kemudian, sesuai pesan Syekh Syarif Hidayatullah, Suranggajaya dinobatkan sebagai Adipati Kuningan, menggantikan Ratu Shelawati, Ratu Kerajaan Kuningan. Penobatan ini dilakukan pada tanggal 1 September tahun 1498 Masehi. Sejak tahun 1978, hari pelantikan Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan itu ditetapkan sebagai hari jadi Kuningan sampai sekarang. Sebagai Adipati, Suranggajaya menggunakan nama Pangeran Kuningan bergelar Pangeran Arya Adipati Kuningan. Sedikit kisah penobatan Suranggajaya atau Pangeran Arya Kemuning saat dinobatkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pagi itu cuaca cerah, angin bertiup sepoi-sepoi di pendopo Keraton Pakungwati Cirebon dengan iringan gending gamelan mendayu-dayu. Seorang pria muda gagah dan tampan duduk bersila tepat di hadapan singgasana Sultan. Wajahnya tampak berwibawa dan sedikit tegang sekaligus menyimpan bahagia. Di kanan dan kirinya berjejer menak, ningrat yang dikawal beberapa para prajurit. Suasana ruangan begitu sakral dan hikmat. Tak lama kemudian muncul Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati sambil tersenyum lalu duduk di peraduannya. Sontak seisi ruangan memberi salam kehormatan. Hari ini aku penuhi janji kepada anakku, Arya Kemuning, aku angkat engkau bertahta di Kuningan dengan gelar Sang Adipati, kata Sinuhun Sunan Gunung Jati. Mungkin begitulah suasana pelantikan Adipati Kuningan Arya Kemuning di Istana Pakungwati pada saat itu sebelum 521 tahun ini. Konon, peristiwa penting ini terjadi pada 14 Suro tahun setempat yang bertepatan dengan tanggal 1 September tahun 1498, dan menurut tanggal tersebut adalah jatuh pada hari Sabtu. Saat itu, Kuningan merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Pakungwati Cirebon pimpinan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Arya Kemuning alias Suranggajaya alias Bratawiyana dalam versi lain ialah anak Ki Gedeng Luragung. Menurut cerita lisan, ia menjadi anak angkat Sunan Gunung Jati untuk mengobati kesedihan istrinya yang mengalami keguguran. Selepas pelantikan, Arya Kemuning yang menunggangi kuda putih, si Windu bergegas kembali ke Luragung. Sang Adipati ditemani Ewangga yang di kemudian hari menjadi panglima perangnya,
mula-mula Sang Adipati menggabungkan Luragung dengan Kajene menjadi satu yakni Kuningan. Nah, dengan pasukan inilah, Keadipatian Kuningan banyak membantu Sunan Gunung Jati dalam penyebaran ajaran Islam terutama wilayah selatan Priangan seperti Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, Pangandaran, dan Garut. Adipati Kuningan melalui Ewangga juga turut membantu Kesultanan Demak, mendatangi Kesultanan Banten, kemudian menyerbu Portugis di Sunda Kalapa. Ia juga sempat bersitegang dengan Arya Wiralodra, penguasa Indramayu. Namun ketegangan tersebut berhasil diredakan oleh Sunan Gunung Jati. Semasa tak ada perang, Arya Kamuning menata kehidupan rakyatnya terutama sektor pertanian. Saat itu umumnya masyarakat Sunda di Kuningan masih menggunakan huma, sawah kering, untuk menanam padi, lalu Sang Adipati melakukan revolusi hijau dengan memadukan konsep pertanian dari Demak dan Mataram yakni sawah basah seperti yang kita tahu saat ini. Kontur wilayah Kuningan yang berbukit-bukit mengakibatkan sawah menjadi bertingkat-tingkat terasiring. Tak hanya padi sawah, Sang Adipati pun memperkenalkan sumber pangan baru yaitu bolet atau umbi tanah ubi jalar. Konon, ide ini muncul tatkala beliau berkunjung ke kaki Gunung Ciremai di sekitar Lembah Cilengkrang. Pangeran Arya Kamuning kemudian mendapatkan are atau bibit bolet tersebut yang kemudian ditanam di sawah. Dalam setiap melakukan perjalanan, Suranggajaya memakai nama Arya Kemuning. Hampir semua versi menyebutkan bahwa Arya Kemuning adalah anak atau anak angkat Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tien Nio atau Ang Liong Tin. Namun apabila ditilik dari babat peteng, sastra suram, yang sengaja digelapkan agar tidak diketahui umum, maka akan lebih terlihat hubungan kekerabatan yang sesungguhnya. Beberapa tempat di sekitar Ciayu Majakuning, Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan, dalam sejarah pembentukannya banyak yang menyebut nama Arya Kemuning. Satu di antara tempat itu adalah Arjawinangun. Arjawinangun berasal dari kata harja, bahagia atau puas, dan winangun, berkarya, membangun, bekerja atau melaksanakan tugas. Konon Arya Kemuning beristirahat di sini sepulang mengemban tugas dari Sunan Gunung Jati. Tugas yang diberikan adalah menyampaikan undangan kepada Surya Dharma di Indramayu, agar menemui Sunan Gunung Jati di Cirebon. Mundur ke belakang, kembali saat Putri Ong Tien Nio atau Ong Tien atau Ang Liong Tien berlayar menyusul Syekh Syarif Hidayatullah ke Cirebon. Sepulang dari Cina, Syarif Hidayatullah mengembangkan ajaran Islam di pesantren Amparan Jati, Gunung Jati, Cirebon, menggantikan Syekh Nur Jati atau Syekh Zatul Kahfi. Sementara itu, Nyi Endang Gelis, istri Pangeran Cakrabuana, beserta putrinya, Nyi Mas Pakungwati, datang menemui Syarif Hidayatullah di Amparan Jati. Nyi Endang Gelis menyerahkan titipan kandaga yang berisi surat dari Pangeran Cakrabuana. Pada kesempatan ini, Syekh Syarif Hidayatullah memperistri Nyi Mas Pakungwati. Memasuki wilayah Laut Jawa, di sekitar Kepulauan Seribu, kapal Putri Ong Tien diterjang ombak badai. Kapalnya karam di dekat sebuah pulau, yang kemudian disebut sebagai Pulau Balik Layar. Sang putri dan beberapa ABK yang selamat terdampar di sebuah pulau, yang kemudian dinamakan Pulau Putri. Kelak kedua pulau itu menjadi tempat persembunyian pasukan Sandi Pangeran Jayakarta yang dipimpin oleh Adipati Keling dan kawan-kawan, dalam menyerang benteng Portugis di Pelabuhan Sunda Kelapa, membantu pasukan Fatahillah atau Faletehan atau Fadilahan yang melalui darat. Dengan waskitanya, Syarif Hidayatullah mendapat petunjuk dari Allah dan mengetahui kejadian tersebut. Syarif Hidayatullah berangkat menjemput sang putri yang terdampar di Kepulauan Seribu. Syarif Hidayatullah telah memaafkan Putri Ong Tien dan ayahnya sang Kaisar Cina. Sesampainya di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikahi Putri Ong Tien dan menetap di Gunung Jati. Tak berapa lama kemudian, Putri Ong Tien diungsikan dan dititipkan ke Ki Lura Agung, atau Ki Gedeng Lura Agung atau Ki Gedeng Luragung, ke tempat yang kemudian dinamakan Luragung. Ki Gedeng Luragung terlahir dengan nama Raden Jaya Raksa atau Raksa Jaya Menggala atau Surajaya Menggala atau Sura Dijaya atau Sura Menggala. Di tempat ini, Ki Gedeng Luragung membawa serta anaknya yang bernama Sura Anggajaya atau Suranggajaya. Jaya Raksa, Ki Gedeng Luragung, adalah anak ketiga. Setelah Raden Bratawijaya dan Ratu Shelawati, mereka bertiga adalah cucu Prabu Siliwangi, artinya masih sepupu tiri Syekh Syarif Hidayatullah, dari nenek tiri, atau ponakan tiri Pangeran Cakrabuana, dari ibu tiri. Bratawijaya,
Ratu Shelawati dan Jaya Raksa adalah anak dari Prabu Surawisesa atau Guru Gantangan, saudara tiri Cakrabuana, dengan Mayang Kuning, anak Prabu Langlang Buana. Prabu Langlang Buana, pewaris kerajaan Kuningan Hindu, adalah menantu Prabu Dewa Niskala, berarti ipar Prabu Sribaduga atau Prabu Siliwangi, berarti Bratawijaya. Ratu Shelawati dan Jaya Raksa adalah cicit Prabu Dewa Niskala baik dari pihak ibu maupun ayah. Prabu Langlang Buana kemudian mewariskan nama Pangeran Langlang Buana kepada Cakrabuana. Cakrabuana hanya dikenal sebagai Pangeran Langlang Buana di daerah Kuningan saja, dan dianggap sebagai ayah angkat dari Bratawijaya, Ratu Shelawati dan Jaya Raksa. Karena mereka bertiga diislamkan oleh Pangeran Cakrabuana, uwa tiri mereka, sedangkan warisan tahta kerajaan Kuningan dari Prabu Langlang Buana jatuh kepada Mayang Kuning, putrinya, kemudian berlanjut kepada Ratu Shelawati, cucunya. Setelah Ratu Shelawati menganut agama Islam kemudian menikah dengan Syekh Maulana Arifin. Syekh Maulana Arifin adalah juga keturunan Prabu Dewa Niskala. Ibu Syekh Maulana Arifin adalah Nyi Wandansari. Nyi Wandansari adalah putri Raden Surayana. Raden Surayana adalah adik Prabu Siliwangi, anak Prabu Dewa Niskala. Ayah Syekh Maulana Arifin adalah Syekh Bayan, atau Syekh Bayanullah, dari Mekah, yang rumahnya disinggahi oleh Walang Sungsang dan Rara Santang saat mereka menunaikan ibadah haji. Syekh Bayan adalah sahabat Syekh Datuk Kahfi, atau Zatul Kahfi, yang sudah dianggap adik oleh Syekh Datuk Kahfi. Syekh Bayan kemudian dikenal pula dengan nama Syekh Maulana Akbar, pendiri pesantren pertama di Kuningan di wilayah Kajene, di sekitar desa Sidapurna sekarang. Itulah sebabnya pusat pemerintahan Kuningan kemudian pindah ke Kajene, karena dekat dengan pesantren Syekh Maulana Akbar. Dari tokoh-tokoh inilah terjadi perbedaan versi tentang siapa Arya Kemuning atau Pangeran Kuningan, sang adipati. Versi 1, Arya Kemuning adalah nama lain dari Bratawijaya. Versi 2, Arya Kemuning adalah anak dari Ratu Shelawati dengan Syekh Maulana Arifin. Versi 3, Arya Kemuning adalah Suranggajaya. Versi 4, Arya Kemuning adalah bayi dari kandungan Putri Ongtien. Tampaknya, versi keempat adalah yang paling banyak diketahui halayak umum. Apalagi pada versi ketiga, nama Suranggajaya hanya terdapat pada Babat Peteng, meskipun kemudian nama Suranggajaya mulai dikenal pula pada sejarah Kuningan. Nama Suranggajaya di Kuningan mengapa tidak populer? Pengurai kekusutan ini ada pada kelanjutan cerita Syarif Hidayatullah mengungsikan dan menitipkan Putri Ongtien kepada Ki Gedeng Luragung pada Babat Peteng. Dalam pengungsian di kediaman Ki Gedeng Luragung, Syarif Hidayatullah dan Putri Ongtien salat hajat dan bermunajat kepada Allah. Kemudian Syarif Hidayatullah mendekat ke arah Putri Ongtien, dan berkata pada kandungan istrinya tersebut, "Wahai yang berada dalam kandungan, jika engkau adalah jabang bayi manusia, lahirlah sebagai manusia. Tapi jika engkau adalah bokor Kuningan dan Bantal, kembalilah ke wujud asalmu sebagai bokor Kuningan dan Bantal." Tak berapa lama kemudian, kandungan Putri Ongtien kembali menjadi bokor Kuningan dan Bantal. Maka ada versi cerita yang mengatakan bahwa bayi dalam kandungan Putri Ongtien meninggal saat dilahirkan, atau versi lain menyebutnya keguguran. Namun ada pula versi yang menyebutkan Putri Ongtien melahirkan bokor Kuningan. Pada masa itu, Luragung kemudian menjadi penerus kerajaan Kuningan yang dulu beribu kota di Saunggalah. Namun masa itu, kegiatan pemerintahan atau yang menjadi ibu kota berada di Kajene. Artinya, pada masa itu ada dua tempat kegiatan pemerintahan di Kuningan, yaitu Luragung dan Kajene. Namun Kuningan tidak dianggap sebagai kerajaan melainkan sebagai buyut Haden. Bratawijaya adalah pemimpin pasukan di Kajene. Namun di Kajene juga terdapat pesantren, yang juga merupakan pedukuhan yang dipimpin oleh Syekh Maulana Arifin, suami Ratu Shelawati. Nama Arya Kemuning sebenarnya adalah nama lain Bratawijaya saat memimpin di Kajene. Namun yang kemudian dikenal sebagai Arya Kemuning adalah Suranggajaya, putra Luragung, yang diasuh dan dididik secara militer oleh Bratawijaya. Suranggajaya sebenarnya telah diangkat anak oleh Putri Ongtien, istri Syekh Syarif Hidayatullah. Ada versi yang menyebutkan Suranggajaya adalah hasil tukar dengan bokor Kuningan dari kandungan Putri Ongtien. Namun, oleh Ratu Shelawati, juga dianggap sebagai anaknya, dan dididik secara ilmu agama di pesantren suaminya, Syekh Maulana Arifin.
sekalipun mereka juga punya anak yang bernama Nyi Mas Kencanawati. Bratawijaya sendiri sebenarnya memiliki anak yang bernama Selawiyana dan Dipawiyana, tapi tak ada yang mewarisi bakat ayahnya di bidang militer. Sementara itu, Bratawijaya mengasuh anak lain bernama Ewangga. Ketika Ewangga telah tumbuh dewasa, dia berniat mengabdi pada Syekh Syarif Hidayatullah di Kesultanan Cirebon. Namun Syarif Hidayatullah menyarankan Ewangga menjadi panglima perang di Kadipaten Kuningan. Itulah sebabnya pada logo lambang Kabupaten Kuningan, terdapat gambar kuda perang. Dipati Ewangga selain Bokor Kuningan, Arya Kemuning, Surangga Jaya, dan Ewangga beserta pasukan Kuningan turut andil dalam menyerang pelabuhan Sunda Kelapa dalam BKO, bawah komando operasi Fatahillah yang memimpin pasukan Sandi Jayakarta. Seusai pertempuran, sebagian menetap di wilayah yang kemudian bernama Kuningan, Jakarta. Sekianlah versi-versi dari Arya Kemuning. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalam.